Saudara, akan ada banyak hal yang akan Tuhan bagikan di tengah-tengah kita, amin. Akan banyak hal yang saudara akan dapat secara rohani, perjanjian, sumpah Tuhan, tindakan profetik. Tapi saya harap tidak ada satu orang pun di antara kita yang terlewat. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang menganggap enteng, menganggap rendah. Sampai akhirnya kita bukan hanya kehilangan apa yang Tuhan berikan, tapi kita kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara, yang pertama Tuhan mau bagikan di tengah-tengah kita ialah gelang. Saya mau ajak setiap kita sama-sama buka di 2 Samuel 23 ayat yang ke-6. Saudara, baru beberapa hari yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu saya sedang ngobrol, saya sedang share tentang ada banyak orang yang mereka punya jiwa pengembara, saudara. Ada banyak orang yang mereka pelayanan, mereka memberikan hidup kepada Tuhan. Tetapi di hati, di jiwa mereka ini pengembara. Mereka tidak pernah bisa mengabdi, mereka tidak pernah bisa dipegang, mereka tidak pernah bisa ditundukkan, dan mereka tidak pernah menundukkan dirinya kepada orang lain. Dan saya sedikit banyak, saya pernah bertemu dengan beberapa orang dengan tipe seperti itu. Dia pelayanan, gak cuma pelayanan tetapi cari kerja. Mereka pindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Mereka pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain. Dan dia gak pernah bisa stay di satu tempat. Karena dia punya jiwa yang pengembara. Nah, ternyata di Alkitab ditulis 2 Samuel 23 ayat yang ke-6. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Kalau bahasa Inggrisnya, mereka adalah seperti duri yang akan dibuang. Sebab sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Bahkan Tuhan tidak pernah bisa memegang mereka, saudara. Karena mereka terlalu tajam, mereka terlalu liar. Sehingga Tuhan gak pernah bisa pegang mereka. Mereka melayani Tuhan, mereka pelayanan, mereka memberikan persembahan. Tetapi mereka terlalu berduri sehingga mereka tidak pernah bisa dipegang oleh Tuhan. Kalau dalam Alkitab ditulis, sesungguhnya Tuhan bahkan tidak bisa memegang mereka. Nah, tapi hari ini yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah kita adalah gelang. Dan waktu saya coba cari di Alkitab, ternyata setiap kali Tuhan memegang tangan kita, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang ajaib, saudara. Biar kita jadi orang-orang yang tangan kita bisa dipegang oleh Tuhan. Kita bukan jadi orang yang berduri, kita bukan jadi orang yang pengembara. Sehingga Tuhan tidak pernah bisa memegang tangan kita. Saya mau ajak kita buka sekali lagi di Kejadian 19 ayat 15 dan 16. Gelang yang pertama, saudara. Gelang yang pertama. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika Lot dan keluarganya berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, oleh kedua malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani mereka. Lalu kedua orang itu, malaikat itu menuntun mereka keluar kota dan melepaskan di sana. Nah, saudara, gelang yang pertama saudara akan terima sama-sama. Adalah gelang sekali lagi yang akan membawa engkau keluar dari setiap Sodom, setiap Gomora, setiap kemesiran dalam hidupmu. Tangan Tuhan yang kuat akan memegang engkau dan akan membawa engkau, menuntun engkau, memaksa engkau untuk keluar dari setiap kedurjanaan, setiap kejahatan yang selama ini kau lakukan. Tetapi jangan pernah minta Tuhan untuk melepaskan engkau. Yang menjadi masalah adalah waktu Lot keluar dan waktu malaikat itu melepaskan mereka di sana. Tidak pernah ada satu kata pun Lot berkata, Tuhan atau malaikat atau tolong jangan lepaskan aku di sini. Sekejap setelah tangannya dilepas, saudara tahu apa yang terjadi? Istrinya berubah menjadi tiang garam. Dan Lot dan kedua anak perempuannya incest, saudara. Dan lahirlah keturunan suku yang paling dibenci oleh Tuhan. Waktu tangannya dilepaskan oleh Tuhan. Hari ini boleh saya ajak setiap saudara angkat kedua tanganmu, saudara. 10 jari ke atas. Setiap kali saya berkata sesuatu dan itu adalah mendeskripsikan karakteristikmu. Saudara boleh tekuk satu, saudara.
Contoh, saudara adalah laki-laki, maka saudara teguk. Oke, contoh. Boleh saya minta saudara angkat kedua tangan sekali lagi, gak usah tinggi-tinggi gak apa-apa. Yang pertama, setiap saudara yang tidak memakai gelang pada pagi hari ini. Boleh lipat satu? Kalau saudara pakai gelang ya tetap. Saudara yang perempuan, boleh lipat sekali lagi. Setiap saudara tidak pernah datang ke persekutuan Sion, persekutuan Bunani yang ada di Sion. Boleh dilipat lagi? Tidak pernah datang. Saudara panggilan mempelai tetapi engkau tahu engkau pecicilan ke kiri dan ke kanan. Boleh lipat lagi? Panggilan mempelai only saudara. Saudara tahu yang saudara nakal dalam bidang semua perzinahan. Saudara memilih dunia daripada Tuhan. Boleh saudara lipat 2 karena dosamu banyak saudara. Yang kau tahu jangan dibuat-buat. Tanpa Tuhan engkau tidak pernah bisa melakukan apapun. Pastilah ya. Dan yang terakhir saudara. Kalau engkau pernah berjumpa dengan Tuhan dan engkau menolak waktu Tuhan minta engkau menjadi tawanan roh. Boleh saudara bangkit berdiri? Yang paling sedikit angkanya. Yang angkanya 4, saudara boleh bangkit berdiri. Yang sisanya tinggal 4. Oke, yang nakal-nakal boleh maju ke depan. Sorry, ini kebanyakan pasti. Sorry, Bapak cuma 4, pertanyaannya cuma 6. Oke, semua tahan ya. Yang berdiri tetap berdiri. Dan di Alkitab ditulis, setelah Lot dilepaskan. Kok nambah? Oke, tahan aja ya. 4 ya, cuma 4 ya. Yang jarinya 4 kan? Jarinya 10 tapi yang ditekuk sisa 4. Tahan. Tangan yang kedua saudara, tetap bangkit berdiri. Tangan yang kedua di Markus 5 ayat 39, ayat 41. Saudara tetap bangkit berdiri, yang jarinya sisa ditekuk tinggal sisa 4 tadi tetap bangkit berdiri. Markus 5 ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, gelang yang kedua, sentuhan tangan Tuhan yang kedua. Tuhan tidak pernah menyembuhkan hanya sekedar yang di tubuh, saudara. Saya adalah dosen di STT dan saya pernah search kebutuhan dasar manusia. Saya pernah coba search bagaimana yang namanya bayi, yang namanya anak yang baru lahir. Sebuah penelitian yang dilakukan di Rusia, penelitian yang menurut saya kejam. Penelitian ini akan membuktikan apakah anak yang tidak pernah disentuh, anak yang tidak pernah diajak bicara, anak yang tidak pernah diajak berkomunikasi, setelah dia besar tanpa sentuhan, tanpa pernah mendengar suara. Waktu dia besar, anak bayi ini akan berbicara dalam bahasa apa. Dan singkat cerita, ternyata semua penelitian ini tidak pernah berhasil. Karena semua bayi yang dijadikan praktek, itu semua mati saudara. Dan ternyata kebutuhan manusia salah satu yang primer adalah sentuhan. Bagaimana pelukan, tos, jabat tangan, tepukan di pundak, tepukan di kepala. Itu adalah yang menyembuhkan. Makanya saya sangat berdoa setiap social distancing ini cepat berakhir, bukan cepat lagi, harus berakhir. Supaya tidak ada manusia yang gila saudara jiwanya. Tapi hari itu Yesus bisa dengan mudah, Yesus berkata bangkit talitakum, bangun. Tapi hari itu yang Yesus lakukan adalah menyentuh tangannya. Dia menyembuhkan bukan hanya yang penyakitnya, kematiannya. Tetapi semua jiwanya, rohnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara, yang kedua, sentuhan tangan Tuhan. Gelang yang akan Tuhan berikan akan menyembuhkan setiap sakit di tubuh, di jiwa dan di rohmu saudara. Saya tahu ada beberapa engkau yang jiwamu sakit. Bukan berarti saudara orang gila saudara. Semua kita ada sakit di beberapa tempat. Saya tahu ada beberapa orang yang jiwanya lemah. Ada beberapa orang yang kau tahu hidupmu selalu labil saudara. Saudara, saya baru dengar istilah tomat.
tobat, kumat. Baru pelayanan, baru altar call, bertobat. Pulangnya, siapa yang tomat boleh lipat 1 jari lagi. Yang tidak lipat jari silakan duduk. Engkau orang baik, silakan duduk saudara. Ini kalau orang Mahanaim itu tahu kalau dia tuh jelek terus ya. Jadi kalau ngaku dosa tuh senang banget. Hari itu Yesus melihat ada wanita yang ingin dilempari oleh batu. Karena dosa perzinahan, karena dosa pelanggaran yang dia buat. Tapi hari itu yang pertama kali Yesus sembuhkan, bukan di tubuh, bukan luka-lukanya. Tapi yang Yesus sembuhkan adalah saat Yesus menerima dia. Hari itu Yesus sedang berjalan dan Zakheus naik ke atas pohon. Tidak ada mujizat yang keren, tidak ada orang lumpuh berjalan, tidak ada orang buta melihat. Yesus hanya berkata, Zakheus, aku mau makan di tempatmu. Apa yang Yesus sedang sembuhkan? Jiwanya. Jiwa yang selama ini Zakheus ditolak, bukan karena dia pemungut cukai saja, tetapi karena dia juga pendek, cebol, dan dianggap musuh oleh bangsa Israel. Dan waktu Yesus berkata, aku menerima engkau dan aku mau makan di rumahmu, aku mau membuat perjanjian dengan engkau. Saat itu jiwanya sembuh. Dan saudara yang kedua, Tuhan mau menyembuhkan bukan hanya tubuhmu, tetapi jiwamu saudara. Dan buat saya ini adalah penyakit yang seringkali menjadi masalah di Mahanaim. Adalah karena beberapa orang jiwanya luka saudara. Jiwanya sakit, jiwanya kecewa, jiwanya tertolak. Dan hari ini sekali lagi Tuhan mau menyembuhkan kau. Boleh saya minta engkau yang pakai talit dan kau masih bangkit berdiri boleh maju ke depan? Yang di lantai 4. Syakanara para sakanara para sekenara pasokonara. Sikinara para sekenara pasakanara pasok. Hekenara pasyakanara pasakan. Setiap saudara semua terima di roh saudara. Engkau yang tahu selama ini kau hidup di dalam Sodom dan Gomora. Dan kau tidak pernah punya kekuatan untuk keluar. Engkau tinggal di Mesir. Engkau tinggal dengan perzinahan. Engkau tinggal dengan kemarahan. Engkau tinggal dengan kepahitan. Engkau tinggal dengan kebohongan. Dengan bahkan perjudian. Engkau tinggal dengan semua rokok. Minta untuk Tuhan memegang tanganmu hari ini. Setiap saudara terima di roh. Semua saudara yang di rumah. Katakan jadikan kami tawanan rohmu Tuhan. Jadikan kami tawanan rohmu. Hanya yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju. Ku mengabdikan cintaku untuk genapi. Setiap saudara semua doa sama Tuhan. Jadikan kami tawanan rohmu. Hanya menginginkan yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju. Ku mengabdikan cintaku untuk genapi. Saudara biar yang di depan ini sebagai lambang. Boleh saudara yang gak pakai gelang boleh maju satu langkah ke depan. Saudara yang sudah pakai gelang boleh mundur satu langkah ke belakang. Kami tawanan rohmu. Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan.
lagi. Bebaskan dan hidupkan dia sekali lagi. Saat Engkau berkata talitakum Tuhan. Hidupkan kembali cinta imannya Tuhan. Talitakum, 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 talitakum. Hidupkan Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi, jadikan kami. Jadikan kami tawanan-Mu, hanya mengingini yang Kau ingini. Dengan mata yang tertuju ku melewati Pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Bangkitkan semua yang ada Di dalam nama Yesus. Saudara yang sudah pakai gelang, saudara bisa angkat gelangmu Tuhan di dalam nama Yesus. Sentuh hidup kami itu. Sembuhkan kami. Tarik kami keluar dan jangan pernah lepaskan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara yang di depan boleh duduk. Dan yang ketiga Yesaya 45 ayat yang pertama. Sebab beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Saudara, ada satu istilah, satu gelar yang Tuhan berikan kepada Kores. Yaitu God's instrument. Dia menjadi instrumen Tuhan. Ada tangan keajaiban, ada tangan yang membuat bangsa-bangsa di depannya semua tunduk dan membuka pintu-pintu gerbang. Saudara, saya mau share satu dua hal. Setelah itu kita akan terima sekali lagi pengurapan gelang yang ketiga. Saudara yang di depan ini hanyalah lambang setiap kita. Saudara, suatu kali saya pernah terjebak di Kolombia, saudara. Saya pernah terjebak di Kolombia. Kenapa bisa terjebak? Saya harusnya masuk dalam Venezuela. Tapi waktu saya terbang, tiba-tiba Venezuela ditutup dan saya ke Kolombia dan kami naik bus. Kami naik pesawat kecil untuk pergi ke satu kota perbatasan antara Kolombia dengan Venezuela. Dan kami tidak punya penginapan, kami tidak punya kontak person, kami tidak punya siapapun di kota tersebut, saudara. Dan kami pergi ke sana, begitu kami mau jalan ke perbatasan, tiba-tiba di perbatasan ada kawat berduri dan di seberang sana tentara Venezuela sudah menanti kami, saudara. Saya coba jalan, saya coba kasih gelang profetik. Setidaknya saya mau pergi menyentuhkan kaki saya di Venezuela. Saudara tahu itu pertama kalinya tentara-tentara datang dan semua menodongkan pistol di kepala kami, saudara. Pertama kalinya. Dan hari itu kami tidak punya siapapun, kontak person, hotel, tidak punya, mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Itu kota kecil, saudara. Itu kota kecil antara perbatasan antara Kolombia dengan Venezuela. Tidak ada satu orang pun orang di bandara yang bisa berbahasa Inggris. Kami sampai, kami pakai Google Translate, internet semua terbatas, saudara. Kami nggak punya kuota, kami nggak punya internet. Kami harus pergi ke komputer airport buat kami pinjam Google Translate supaya kami ngomong dalam bahasa Spanyol, saudara. Singkat cerita kami terjebak di sana. Kami diantarkan sama pihak airport ke satu hotel, tidak ada satu orang pun yang bisa bahasa Inggris. Kami cuma bilang ya pokoknya kami sekian 4 orang, kami mau nginep buat sekian hari. 3 ya pokoknya pakai tangan. Dan saudara tahu, singkat cerita, saya tahu ada pengurapan untuk menundukkan bangsa-bangsa dan membuka pintu-pintu yang tertutup, saudara. Dan saudara tahu hari itu kami di lobi hotel, kami nggak tahu mau ngapain. Kami nggak punya plan, uang Kolombia pun kami nggak punya, saudara. Dan hari itu kami sedang bingung, kami sedang pilih kamar, kami duduk di lobi dan tiba-tiba ada satu orang datang. Kami tidak pernah tahu dia siapa.
Dan dia berkata, kamu tersesat ya, kira-kira seperti itulah bahasanya. Dengan bahasa Inggris yang terbatas. Dan dia cuma berkata, saya punya kenalan satu gereja. Karena setiap minggu saya gereja di sana. Saudara tahu besoknya hari Minggu kami pergi ke gereja tersebut. Kami cuma diantarkan buat ketemu hamba Tuhannya. Setelah itu dia juga pergi karena dia pun jemaat, saudara. Dan saudara tahu, tiba-tiba mereka kaget. Kami dengan bahasa yang sederhana, belum punya handphone. Mereka pakai, saudara tahu Alphalink? Alphalink yang kayak kalkulator tapi kamus. Mereka pakai Alphalink buat menerjemahkan antara saya dengan pastornya. Dan saudara tahu hari itu juga saya diminta khotbah, saudara. Saya diminta khotbah di gereja Kolombia, saudara. Kami ditranslate, saya ditranslate. Mereka pakai bahasa Inggris sederhana dengan Alphalink di sebelahnya. Dan saudara tahu, besoknya kami pergi ke tempat miskin. Kami diantarkan oleh perempuan yang kami juga gak tahu siapa, saudara. Pokoknya mereka dengan bahasa Tarzan lah. Pokoknya kau mau bagi-bagi. Singkat cerita kami pergi, saudara. Kami pergi ke tempat miskin, kami bagi-bagi di sana seperti di Bantar Gebang. Selesai kami jalan kaki. Karena kami ditinggal, kami jalan kaki, kami tersesat di kota, saudara. Kami tersesat, kami gak punya kontak person, handphone kami semua mati. Dan saudara tahu yang ajaib, kami pergi ke satu universitas, kami bagi gelang di sana, kami penginjilan di sana pakai bahasa Tarzan. Kami tersesat, kami gak tahu cara pulang gimana. Saudara tahu yang ajaib dari pengurapan mendudukan bangsa-bangsa, saudara tahu? Di tengah kami tersesat, kami ketemu satu orang yang ternyata dia terima gelang di gunung sampah tadi, saudara. Saudara tahu kalau bukan Tuhan itu gak mungkin, saudara. Dan dia bilang, kamu kan yang tadi bagi gelang kan, ini gelangnya dia tunjukin. Kamu kenapa pakai bahasa Tarzan juga? Oh kamu tersesat. Oh hotel ini kan, saya tahu hotelnya di mana. Dan kami diantar pulang sama dia, saudara. Pemulung yang dari Bantar Gebang nongol di kota Bekasi, kira-kira seperti itu, saudara. Ketemu di mall, kira-kira seperti itu. Itu jalan mewah universitas. Dan tiba-tiba pemulung yang ada di Bantar Gebang nongol di mall Sumarekon. Kira-kira ceritanya seperti itu. Dan kami dianterin balik ke tempat hotel kami. Dan singkat cerita kami pulang balik ke Indonesia, saudara. Ada satu pengurapan di saat Tuhan memegang tangan kanannya. Dan Tuhan akan menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Boleh saya minta pemimpin yang sudah lebih dari 10 negara boleh bangkit berdiri?